Balik lagi di pojok misteri sama gue Bang Alam. Kali ini gue kedatangan tamu seorang cleaning service di salah satu pabrik ya? Iya, pabrik minyak kelapa. Pabrik minyak kelapa. Jadi, maaf. Ini mungkin buat teman-teman yang belum pada kenal, kita kenalin dulu, ini Bang Rizky ya, Bang Rizky. Ya, Bang Rizky sebagai apa tadi? Cleaning service di kelapa. Di pabrik minyak kelapa. Di daerah mana tuh Bang, kalau boleh tahu? Daerah Karawang. Daerah Karawang. Oh ya, emang banyak pabrik-pabrik di sana ya. Udah lama kerja di sana? Saya kerja baru 2 bulanan, Mas. Oh, baru 2 Kebetulan bulan. saya kan baru lulus, saya perantauan dari Medan. Oh, perantau dari Medan. Di Medan merantau karena baru lulus, kerjalah diajak sama Om. Medan ya. Medan. Jadi kerja di cleaning service diajak sama Om. Diajak sama Om. Oh, berarti Omnya HRD di sana gitu, di pabrik gitu. Enggak, dia bagian manjat kelapa. Kebetulan. Ya, namanya kerjaan kan apa aja, Mas. Iya bener sih, bener. Kebetulan ada lowongan nih cleaning service. Ya udahlah. Kebetulan saya baru lulus juga buat pengalaman. Ya, si Omnya langsung ngabarin ya. Iya. Berarti langsung berangkat dari Medan ke Karawang. Betul sekali. Tapi emang asli Medan beneran? Sumpah, Mas. Oh, Saya nggak percaya. Horas. kurang sih. Horasnya gitu aja, horas. Asli Medan. Asli Medan, merantau ke Karawang, ke sini baru 2 bulan kerja. Iya. Ini berarti cerita pas masih di Medan atau cerita di kerjaan sekarang? Ini cerita pengalaman saya kerja jadi cleaning service di pabrik minyak ini. Baru 2 bulan Baru padahal. 2 bulan tuh saya udah diliatin sosok-sosok yang Yang menyeramkan gitu ya? Apa? Menyeramkan. nilai harusnya ya serem. Baru 2 bulan padahal Mas kerja Iya. di sana, tapi udah banyak gangguan-gangguan ya? Iya, seminggu pertama sih saya kerja nggak ada apa-apa, Mas. Aman-aman aja? Aman-aman aja, nggak ada gangguan. Cuman semenjak ada kejadian ibu-ibu penggeledak minyak. Nih, dia Kepleset gitu ya? Jatuh. ya namanya. Saya kalau mau cerita sedih juga sih, Bang. Iya, Namanya iya. pabrik minyak ya, Ya, licin. licin. Nah, ada satu ibu-ibu lagi ngepekin minyak, Ngepek-ngepekin minyak. tergeledak, terus meninggal di tempat, Mas. Semenjak kejadian itu, mungkin ya karena cleaning service kerjanya kurang rapi, jadi nih ibu-ibunya tuh sering gentayangin cleaning service-nya. Oh iya berarti bisa dibilang dia ngerasa marah juga sama cleaning service ya? Kerjanya nggak bener ya? Balas dendam, bener. Oh iya, karena ya beliau meninggal karena kepleset. Mungkin karena wah Iya, ini ngepelnya nggak benar. cleaning service yang di sini kerjanya kurang bagus nih. Masa ada minyak bececeran nggak dilapin. Ya dibiarin aja ya. Berarti ngerasa ingin balas dendam. Berarti salah satunya termasuk abang digangguin sama si Iya, bukan ibu-ibu. cuma saya cleaning service, kayak teman-teman saya. Dan yang anehnya saya cerita ke orang-orang yang kerja pabrik selain cleaning service tuh nggak ada yang percaya, Cuma cleaning service doang berarti. yang ngerasain digentengin, Mas. Itu gimana ceritanya digentengin gitu Mas? Jadi karena waktu itu saya lagi shift 3 ya. Shift 3 malam ya? Malam, masuk jam 8, pulang jam 8 pagi. Oh lama juga ya? Jam 12, saya tuh beres-beres kamar mandi, Mas. Toilet cowok saya bersihin, toilet cewek saya bersihin. Nah, sebelum masuk ke toilet cewek ini saya suka ngetok-ngetok dulu, ada orang nggak? Benar-benar. Takutnya ada orang, nggak sopan, nggak enak kan? ya, benar-benar. Masuk aja, nggak ada yang nyaut, udah saya masuk. Nah, di kamar mandi cewek tuh ada 3 toilet, Mas. Yang pintu 1, pintu 2, pintu 3 gitu. Berjejer gitu ya? Iya. Ini yang kedua kebuka. Yang ketiga ini ketutup, Mas. Yang satu renov. Enggak. Ini maksudnya kan yang kedua tuh yang 1, 2 ini. Itu kebuka. Oh, dua-dua ini kebuka. Iya, dua-dua ini kebuka. Nah, yang satunya tuh ketutup. Dan bener aja ada suara kelas gitu, Mas. Kayak
orang lagi nyiram gitu. Iya, kayak ada orang lah, saya panggil, permisi, permisi, nggak disautin juga, tapi anehnya ada suara Ada air. suara itu ya. Iya. Nggak mungkin gak ada orang dong, pasti ada. Itu dia. Saya pengen samperin, ngerasa nggak enak, apa? Kan nggak sopan kalau ada orang. Iya, benar. Tapi kalau ada orang kan pasti dia teriak, ngapain kamu nggak Iya. sopan ya kan? Ah. Pak, ini nggak ada suara apa-apa kan, nggak ada suara orang, saya samperin. Pas saya buka pintunya, bener aja mas. Ibu-ibu yang meninggal itu ada di situ. Ada di situ. Tainya belepotan mas. Bener. Lagi berak tuh ya. Badannya berminyak semuanya nih. Terus ngasih saya koin. Kerokin dong. Saya kabur mas. Kan saya nggak bisa ngerokin, bukan job desk saya. Iya bener. Niatnya mau bersih-bersih kamar mandi ya. Malah disuruh ngerokin. Iya bener. Gak sesuai. Kan mama PA namanya mas. Iya. Ya, tuh, Berarti itu kejadian bener-bener. pertama. Padahal itu orang udah meninggal ya. Udah meninggal. Itu kalau boleh tahu udah berapa lama dia meninggal tuh pas Mas ditemuin? 3 hari kalau nggak 3 hari, salah. baru 3 hari meninggal udah ada di WC berak tuh. Mungkin dia udah nahan ini juga kali ya kan Mas. Mungkin belum apa emang emang pengen berak terus meninggal jatuh gitu. Iya. Terus Itu serem banget sih itu. Iya, yang merinding banget tuh. Terus Mas. Sama ini ada kejadian lagi waktu menjelang maghrib mas. Di hari yang berbeda. Ya yang enggak itu kan udah seminggu kemudian saya udah nggak pernah ngalamin gangguan lagi mas. Oh, itu minggu pertama, pokoknya pertama kali gangguan itu, setelah itu nggak ngalamin Dan itu lagi. gangguannya emang malam aja. Dan semenjak itu saya minta buat masuk Ganti pagi shift terus. Oh, iya, iya. Karena ngeri juga ya. Ngeri juga kalau masuk malam, saya kan namanya masih baru ya kan. Iya, iya. Masa baru kerja udah di tongolin gituan terus. Gangguan-gangguan gitu ya. Iya, iya. Gaji nggak seberapa. Gue ngerokin mama. Sama ini kejadian yang kedua yang saya alamin menjelang maghrib mas. Jam maghrib seminggu berikutnya ya. Iya, itu saya masuk pagi, masuk si pagi, pulang sore di locker room kejadiannya. Di locker room. Di Locker karyawan. Loker karya, iya kan setiap karyawan tuh punya Locker masing-masing gitu ya. masing-masing yang sama buat nyimpen tas, sendal, sepatu gitu ya. ya jaket-jaket gitu mas. Terus Pas saya habis apa? udah selesai kerja, Selesai kerja, beberes, mau pulang. sempat sholat asar dulu kan. Oh iya. Sholat asar. Ini saya mau buka locker room. Kunci mana ya? Kan saya cari-cari, kayak jatuh gitu apa kemana saya lupa. Ketemu tuh di selipan apa? Kantong celana. Selipan ketek saya kan. Oh, naruhnya di situ. Emang di situ naruhnya. Enggak di kantong Oh, maksudnya. di kantong. Saya kira di sini mulu. Saya buka locker room mas. Hah? Saya buka ya. Ibu-ibu yang meninggal ada di locker room saya. Kecil. Iya makanya kan. Muat. Itu dia, kalau palanya doang sih saya wajarin. Iya. Ini yang badan-badannya dia ngerengkep gitu mas. Tapi Mas inget nggak pas ngunci itu loker ada dia nggak? Takutnya Nggak kekunci. ada tadiannya. Nggak ada awalnya. Nggak ada. Tiba-tiba ada di loker. Nah, mau nakut-nakutin sampai segitunya mas. Namanya setan kan. Iya. Bisa Enggak. masuk lewat loker bawah kan, nggak lewat nembus. Tapi posisinya emang dia lagi kesempitan gitu. Kesempitan. Besar. Saya langsung tutup kan. Enggak lah, nggak apa-apa. Cuman yang saya sayangin mas, barang saya tuh kayak kacamata Judika saya tuh ada di situ. Ya mungkin dipakai dia kali ya. Iya kali. Berarti Mas nggak jadi ngambil barang-barang di loker tuh Nggak ya? jadi. Celana Barca saya juga Masih ada. semua di situ, mungkin dipakai dia. Saya nggak tahu. Berarti di situ ada celana Barca, kacamata Judika, Sama Banyak. pick Leto. pick itu. Iya, saya kebetulan suka main gitaran juga. Enggak, kok saya kayak Mas kerja bawa barangnya aneh-aneh dah. Ya kan malamnya itu kebetulan mau futsal, terus futsal mau gitaran juga. Oh iya bener lah, anak muda ya. Iya. Masuk akal lah. Iya bener. Itu dah cerita pengalaman saya mas semenjak kerja di pabrik minyak kelapa. Tapi emang sebelumnya Mas pernah nggak diceritain sama omnya gitu? Pernah ada kejadian gitu? Nggak ada atau gimana sebelumnya? Om saya sih cerita paling ini doang mas, karena dia mah manjat
kelapa ya dicantup tawon. Nah, itu cerita itu doang, agak serem. Cuman main Iya. fisik kan. Iya, ngeri juga ya. Jadi mungkin ya karena cuman omnya cerita gangguannya cuma karena dianggap tawon, jadi menurut Mas nggak masalah lah ya. Nggak masalah. Karena Mas juga kerjanya nggak manjat-manjat kan. Nggak Jadi, manja. Cuman yang namanya pabrik kan memang sih rada serem, saya suka dengar cerita dari orang-orang. cerita-cerita di pabrik gitu ya. Terus sekarang Mas masih di pabrik? Alhamdulillah saya udah resign Mas semenjak kejadian. Kenapa? Sedih ya? Ya Mas, kayak baru 2 bulan kerja, ya udahlah kata saya mah. Terus ya, karena gangguan itu ya. Karena gangguan itu saya juga nggak kuat Mas. Namanya orang mau nyari duit tapi ditongolin gituan terus kan. Kadang kan kita kalau kerja juga gangguannya biasanya kan pesaing-saingan temen kita gitu kan. Ini mah beda lagi ya, Beda goib lagi. ya. Cuma perkara kegeledak doang, kan emang salah kita Pak. Iya, Kan benar, kita mau kerja udah maksimal, Iya, iya. malah cleaning service mulu yang dicecer. Iya. Tapi Mas, berarti sekarang lagi cari-cari kerjaan lagi nganggur gitu. Alhamdulillah saya lari ke seniman Mas. Oh, seniman sekarang. Jadi seniman ya. Saya kebetulan tukang gendang Dedi Caknan. Oke sekali manggung. Alhamdulillah ya. Lumayan alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Gope sekali manggung ya. Protes. Ya teman-teman, itulah cerita dari Mas Rizky yang sangat menyeramkan, kejadian-kejadian di pabrik ya Mas. Ya, ada lagi Mas Rizky yang mau diceritakan atau cukup itu? Ya Mas, saya mau ini latihan sama teman-teman saya. Gendang. Teman-teman, mungkin cerita yang bisa kita petik dari kisahnya Mas Rizky ada. Iya, kelapa tadi. Iya, kelapa tadi itu dipetik. Ya lah, itulah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di Pojok Misteri selanjutnya.